pagi. Hari ini saya akan mempresentasikan aplikasi Cloud Absency Application. Jadi ini adalah aplikasi absensi yang support untuk mesin Fingerspot. Jadi Fingerspot dengan mesin Solution atau ZKTico itu berbeda konsepnya. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan aplikasi Fingerspot di mana aplikasi ini benar-benar support untuk semua mesin absensi Fingerspot yang memiliki fitur cloud. Jadi kalau di menunya itu ada mode internet dan mode lokal. Nah, di mode internet itu aplikasi ini support. Jadi kalau misalnya penjual pembeli yang membeli untuk kebutuhan absensi terpusat, ini bisa menggunakan Fingerspot application yang saya buat ini. Oke, kita masuk dulu. Ya, ini adalah tampilan depannya ya. Di sini kita lihat ada di bagian depan ini gambaran ya bagaimana aplikasi saya ini bisa menghandle banyak mesin absensi dalam banyak wilayah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri ya. Selama mesinnya itu bisa online dan bisa terhubung dengan server di mana server ini berada. Misalnya servernya ada di kantor pusat di Jakarta misalnya ini ya sebagai contoh. Jadi manapun bisa connect dan itu bisa langsung terintegrasi ke dalam server kita. Bahkan di sini kita bisa juga mengkontrol mesin dari jauh tanpa melibatkan admin mesin di sana. Seperti itu. Misalnya kita bisa memindahkan data, copy dari misalnya datanya sudah ada di server, kita bisa copy nih ke mesin-mesin baru atau mesin-mesin yang lain. Seperti itu. Oke, di atasnya ada menunya. Ini kita klik ada data pegawai, data absen, data departemen, manajemen waktu, dan report. Kemudian administrator ada daftar mesin, register HP, al mesin, al user, daftar SN user, nama log kontrol mesin. Oke, di sini saya coba menjelaskan data pegawai. Data pegawai ini adalah data di mana dari mesin itu secara otomatis langsung masuk ya ke sini. Kalau ada penambahan baru atau kalau misalnya belum ada datanya, kita bisa tarik secara manual melalui kontrol mesin di aplikasi ini. Nah, nanti kalau sudah ditarik, nggak perlu lagi ngetik-ngetik. Jadi cukup praktis ya. Jadi kita tinggal departemennya. Di sini ada inputan baru. Tinggal pilih ini departemennya contoh. Ya, ini kemudian ada ID absen. Yang penting ya, ID absen diisi. Ini nama, password. Kalau ada password atau card kalau memang ada. Kemudian ada hak akses. Nah, hak akses ini adalah hak akses user ya di mesin. Contoh kalau user ini hanya untuk hak akses user sebagai user biasa, manajer sebagai manajer. Kemudian manajer ini berarti dia bisa masuk ke menu mesin ya. Operator juga bisa masuk ke menu mesin dan register itu yang benar-benar register ya, register saja seperti itu. Kemudian di sini ada edit data, ada pencarian, ada edit data, kita bisa edit data. Contoh kita bisa edit Abdul Goni dia sebagai user ya. Nah, ini ada banyak datanya. Ini terserah kita mau seperti apa ya. Kemudian di menu ada data absen. Nah, di data absen ini adalah data yang masuk. Nah, ini kalau kita lihat nih ada di tanggal Juni 2024, tanggal 2, itu ada data yang masuk nih. Nah, data-data yang masuk ini secara otomatis akan terrecord ke sistem, ke server, dan kita tinggal ngelihat. Jadi nggak perlu lagi kita tarik-tarik data, karena ketika pegawai absen, data langsung masuk ke server. Jadi tinggal kita cetak laporan saja. Jadi nggak perlu lagi melibatkan operator di mana tempat mesin itu berada untuk tarik manual harian, bulanan, atau mingguan itu nggak perlu lagi sudah. Jadi dari situ bisa langsung mudah ya, mudah menggunakan seperti itu. Mudah langsung bisa ya mengambil data ya, jadi real time. Nah, di sini kita bisa ekspor datanya ke dalam bentuk Excel atau CSV. Oke. Berikutnya kemudian ada data departemen.
Nah, di data departemen ini kita bisa input departemen ya. Ini yang mengklasifikasikan, mengkelompokkan pegawai menjadi departemen tertentu. Tujuannya buat apa? Untuk mencetak laporan. Jadi ada beberapa laporan yang bisa kita cetak berdasarkan departemen. Kemudian di sini ada manajemen waktu. Nah, di sini aplikasi standarnya itu hanya menyediakan waktu masuk dan waktu pulang. Kalau customnya, kebetulan klien saya ada yang punya custom, dia minta waktu keluar juga ada, itu bisa kita settingkan. Tapi itu custom dan itu tambahan biaya. Di sini kita bisa setting waktu masuk dan waktu pulang, dan ini akan mempengaruhi dari hasil kalkulasi di laporan absennya. Kemudian ini report. Nah, ini report kita bisa generate report di sini. Tinggal pilih departemennya, kemudian bulan dan tahun. Maka dia akan menghasilkan seperti ini. Ini contoh reportnya. Ya, kita bisa lihat ya, ini contoh ya. Seperti ini banyak banget nih. Oke, kemudian di menu berikutnya adalah administrator. Di dalam administrator ini ada daftar mesin. Nah, ini daftar mesin. Di daftar mesin inilah kita bisa melihat list atau daftar mesin yang terkonek ke server. Jadi ada beberapa mesin yang connect ke server ini bisa kita lihat statusnya. Offline, online. Kalau online ini berarti online ya, berarti real, dia betul-betul connect. Kalau offline ini bisa jadi dia offline. Nah, kita lihat nih, kapan terakhir dia terhubung ke server, tanggalnya kelihatannya di sini. Nah, kalau kemudian di list register mesin ini hanya mesin-mesin yang kita daftarkan. Jadi di aplikasi ini kita bisa mendaftarkan mesin yang bukan yang dia connect ke server kita, tapi kita tidak mau itu mesin itu masuk. Misalnya ada mesin-mesin di luar sana yang mencoba masuk ke server kita bisa batasi. Ini di menu al mesin ini. Nah, kita bisa melihat mesin-mesin semua yang connect ke server kita ini. Terus mana yang kita tinggal kita reg. Kalau kita registerkan, maka otomatis akan masuk ke menu daftar mesin ini. Seperti itu. Kemudian di device ID ini ada pop-up ya, kita bisa nyari informasi mesin. Contohnya portnya berapa, jumlah user berapa, manajernya berapa, jumlah pinjernya berapa, jumlah wajahnya berapa, dan lain-lain semua. Dan ini jumlah log absennya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat settingan mesin. Jadi kita bisa lihat nih manajernya ada 3, open door-nya delay-nya 5 detik, volume mesinnya 5 ya, volume mesinnya 5. Kemudian di sini ada keterangan mesin siap perintah. Ini artinya mesinnya bisa kita perintah, bisa kita kontrol dari jauh tanpa melibatkan user yang ada di lokasi sana ya. Jadi kita bisa secara independen memerintah mesin gitu. Nah, ini ya kontrol mesinnya. Di sini ada menu kontrol ya, ini kontrol mesinnya. Kita bisa tarik data. Nah, ini kita bisa tarik data ini. Tarik data yang kita mau. Tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, menarik semua data transaksi sesuai tanggal pilihan. Kemudian kita bisa mengget user ID list. Nah, ini artinya kita bisa mengambil semua data user ID yang ada di mesin. Jadi user ID misalnya 001, 02 dan lain sebagainya itu akan kita ambil. Kemudian kita bisa men-set waktu mesin. Nah, ini kita bisa set waktunya. Jadi kita set nih, ini formatnya seperti ini ya. Kita bisa set. Sangat mudah, jadi kita bisa sinkronkan dari jauh waktunya. Kemudian kita bisa kasih nama mesin. Kebetulan di mesin absensi Fingerspot ini kita bisa kasih nama. Berbeda dengan mesin ZKTiko atau mesin solution ya yang nggak bisa diberi nama di mesinnya ya. Kalau ini kita bisa kasih nama di mesinnya. Kemudian kita bisa nge-reboot mesin. Nah, kalau kita misalnya kita ini mesin ini agak error gitu atau gimana, kita bisa reboot. Nah, kalau kita reboot dia akan restart ya. Kemudian kita bisa mengambil informasi. Nah, ini kita bisa mengambil informasi mesin, total face, total password dan lain-lain, total sidik jari, total user. Kemudian kita men-set IP server. Jadi kita bisa set IP servernya. Kemudian kita bisa user info. Nah, jadi set IP server ini fungsinya untuk memindahkan mesin ke server tertentu. Misalnya kita punya 2 server cadangan. Nah, itu kita bisa ganti dari jauh tanpa melibatkan user yang ada di lapangan untuk merubah IP aja. Seperti itu.
Nah, get user info ini bisa mengambil informasi nama yang ada di mesin. Kemudian di sini ada clear all log data. Nah, di clear all data ini kita bisa menghapus semua data absensi atau data transaksi kehadiran di mesin. Kalau misalnya penuh. Karena mesin itu kan punya kapasitas ya. Dimana kapasitas itu kalau penuh, kan itu harus melibatkan user yang ada di lapangan sana. Kita, tolong dong hapus. Nah, ini nggak perlu lagi. Kita bisa menghapus dari jauh. Jadi tanpa melibatkan mereka. Kemudian di sini ada ke clear and roll data. Nah, ini kita bisa menghapus sidik jari wajah yang ada di mesin sana. Misalnya kita mau kosongkan template sidik jari dan wajahnya, itu bisa dari jauh tanpa melibatkan operator di sana ya. Kemudian get all user info, ini mengambil semua informasi user, nama-nama user. Tapi sebelumnya user ID listnya harus ada ya. Maka di perintah pertama itu harus di ini dulu ya. Nanti kalau sudah ini baru kalau ini kan satu-satu ya. Yang get user info ini satu-satu. Kalau ini kita bisa langsung semua. Nah, ini lebih praktis. Kemudian di set user ID name ke mesin. Nah, ini kita bisa merubah nama. Contohnya Abdul Goni kita ganti misalnya Abdul Goni 2. Nah, seperti itu. Kemudian di get device setting ini kita bisa ngambil informasi settingan. Jadi kayak delaynya berapa yang di sini ya. Nah, ini kita bisa ambil informasi ini. Kalau kita bisa ambil nah, ini kosong ya, ini belum diambil datanya. Ini juga belum diambil. Kalau ini sudah diambil datanya. Kalau ada datanya ada, dia akan tampil di sini. Kemudian di sini kita bisa ngeset device juga. Nah, seperti ini. Tapi ini tidak semua settingan atau mesin itu support ya. Jadi ada beberapa mesin itu yang nggak support. Kita set seperti itu. Kemudian di sini ada clear manager. Nah, misalnya mesinnya terkunci dari jauh dan sudah terhubung sama server kita ya. Kita bisa kosongkan itu supaya mesinnya yang terkunci tadi bisa kita buka. Kemudian di sini ada enable, disable, enroll. Nah, ini kita bisa mendisablekan pendaftaran sidik jari maupun wajah. Seperti itu. Kemudian di sini ada enable, disable user. Ini kita bisa menonaktifkan orang yang kita mau untuk nggak bisa absen dia. Nah, ini fiturnya Fingerspot nih ada seperti itu ya. Kemudian kita bisa get time zone, kita bisa ambil time zone-nya. Ini kebetulan kita belum ambil time zone-nya. Kemudian kita bisa reset komen. Nah, reset komen ini kalau misalnya kita komen, kita perintah mesin, ternyata nggak respon, mesin error, mesin offline gitu ya. Tapi masih tersambung dengan server, koneksi internet nggak ada masalah dan lain-lain sebagainya aman. Nah, ini kita bisa komen di reset. Kalau di reset harusnya dia akan normal dan online kembali. Oke, berikutnya di menu register HP. Ini opsional ya. Kebetulan klien saya ini dia bisa mendaftarkan, dia minta udah fitur untuk push notif ke WA. Nah, ini kita bisa daftarkan ya di sini. Jadi nanti otomatis ketika orang absen itu langsung masuk ke WA-nya. Kemudian ada all mesin, ini yang tadi saya bilang ini mesin-mesin yang bisa yang terdaftar yang masuk ke server kita, tapi kita belum izinkan untuk masuk. Kemudian nih all user, ini usernya. Kemudian ini user yang untuk akses masuk ke aplikasi ya. Kemudian di sini ada daftar SN mesin. Nah, ini kita bisa mendaftarkan misalnya user demo itu hanya akses mesin ini. User 1 aksesnya ini dan ini. Jadi dia bisa kontrol beberapa mesin sesuai dengan mesin privilege mesin yang kita kasih. Jadi tinggal masukin SN-nya dan user ID-nya. Ini optional ya yang daftar SN mesin ini ya. Kemudian terakhir ada log control. Nah, log control ini inilah kalau jadi komen-komen di atas ini kita bisa ambil ya. Coba kita contohkan ya untuk mencoba kontrol mesin ya. Misalnya get device setting.
Kita akan coba ambil, berhasil. Nah ini ya, dapatkan settingan mesin, kita lihat, kita refresh. Ini kebetulan tidak refresh otomatis ya, jadi tujuannya supaya tidak berat di server, karena kalau otomatis itu akan memberatkan server. Ini kita nggak tahu ini berapa lama ini. Nah berhasil, nah ini ada waktu kirim atau terima. Oke. Nah jadi banyak yang kita bisa lakukan ya di kontrol mesin ini, seperti itu. Oke, mungkin ini saja presentasi saya terhadap aplikasi ini, aplikasi Fingerspot, di mana aplikasi ini saya buat sendiri untuk mendukung cloud di mesin Fingerspot. Jadi bagi penonton atau mungkin perusahaan yang membutuhkan aplikasi ini bisa menghubungi saya dengan nomor yang tertera. Dan jika ada pertanyaan silakan ditanya, bisa lewat WA di nomor tersebut ya. Mungkin best practice-nya atau informasi cepatnya lewat WA ya. Aplikasi ini saya jual juga berdasarkan ada paketnya ya, ada berdasarkan mesin, ada juga yang tanpa limit mesin. Atau juga bisa tanpa kontrol mesin pun jauh lebih murah nanti. Oke, mungkin ini saja presentasi saya pada pagi ini. Semoga bermanfaat bagi penonton yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.